Nah, ada nggak pengalaman lucu atau bikin malu yang belum bisa dilupain selama merantau? Kalau Bunda pertama kali sampai Eropa itu kok lama kali paginya. Jadi naik pesawat, udah itu itu pertama kali. Ini ke luar negeri nih. Cuaca masih gelap. Kanan kiri bule, tukang sapu bule, tukang sampah bule. Iya kan? Belum siap. Ini kok masih gelap? Iya, lama. Udah masuk jam 9, kok masih gelap? Kapan terangnya? Jangan-jangan nggak ada matahari di sini. Sabar ya. Makanya dengerin omongan aku ya, Maya ya. Enggak di sana, kalau di sini kan kita harus cantik, harus gimana? Mensesuaikan. Kalau di sana kan Bunda amuradul. Iya. Oh, kalau di sana lebih bisa tampil apa adanya dibanding di sini. Jadi kan, tapi kan kalau kita mau ke acara-acara pasti nggak mungkin dong pakai daster. Enggak, orang Eropa juga nggak ada yang datang ke acara-acara pakai daster. Nggak ada juga. Kalau Gita, Bun, paling berat itu ketika sakit ya, Bun. Karena biasanya kalau perantau itu nggak pengen tahu, keluarganya tahu ketika kita susah, Bun. Kadang-kadang kan, karena kan Bunda spontan semua. Marahnya bener-bener marah. Nggak pandai acting gitu loh. Tapi memang lagi laku di Indonesia tuh enak loh, duitnya banyak loh. Nah, Bun. Bisa beli rumah. Enggak. Bisa beli mobil, beli rumah. Udah nggak zamannya. Iya, umur kita udah nggak ngajar itu sih. Orang tua udah nggak ada. Abang-abang udah nggak ada. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Al Adult TV. Hari ini aku kedatangan bintang tamu super spesial yang datangnya jauh dari Jerman dan dia adalah pesaing saya karena aku selalu dipanggil dia Bunda. Bunda di mana katanya? Gue bukan Bunda Korla ya. Oke, selamat datang Bunda Korla dan Gita Bebita. Akhirnya mimpi Bunda ya. Ya, Bunda kan pingin punya menantu. Bunda mau cari Bunda penantu. pingin besanan sama dia. Oh aduh. Anakmu ada nggak yang belum menikah? Nikahkan sama anakku. Oh kirain nikahkan sama aku. Aku langsung diar. Biar kita besanan. Oh, mau punya menantu dari kalangan selebriti juga, Bunda. Oh. Iya, karena kan kebetulan Bunda ini udah lagi bintangnya, lagi terkenal. Jadi aku mau menantuku juga sama-sama bintang. Ngeri ya. Punya besan kayak gini ya. Ngeri. Ini kalau misalnya Bunda jadi mertua, jatuhnya jadi mertua yang ngeri kali ya. Ngeri. Ngomong-ngomong tentang besanan, kita ngobrol-ngobrol dulu Bunda. Sebelum kita penjajakan, perkenalan pengen ngelamar salah satu anakku, kita ngobrol yang lain dulu. Apakah Bunda Korla pantas menjadi besanku atau tidak? Atau dia sengeri itu ternyata? Kita lihat aja. Oke, ini datang dari Jerman. Kapan datangnya? Tanggal 18, jadi 18 sudah sampai di sini, dari sana 17. Jadi pas hari libur itu 17, langsung ngomong sama orang film, Mbak terbangkan aja mendingan tanggal 17 karena udah libur. Jadi terbangnya tanggal 18. Jadi sampai di sini satu hari ya 17, 18 sampai di airport. Terus langsung kerja tuh? Langsung kerja. Wow, nah jadi Bunda Korla dan Gita Bebita ini adalah perempuan-perempuan hebat yang mereka ini sukses merantau. Tapi anyway, gue juga adalah perempuan perantauan. Kita sama-sama perantau. Gita dari Medan ke Jakarta. Bunda Korla dari Jakarta. Aku dari Medan itu merantau ke Jakarta tahun 88. Tahun 88 ke Jerman. Kebetulan aku kan nggak sekolah, aku cuma sampai di SMP. Nah, terus langsung Jerman. Langsung hidup mencoba untuk hidup di Jakarta. Oh, di Jakarta dulu. Nah, Jermannya tahun ke Jerman. Enggak, Singapura dulu 94, 95 sampai 98. 99 langsung terbang ke Paris. Terus kenapa akhirnya pindah ke Jerman? Ke Jerman waktu itu jadi dari Paris itu kita jalan-jalan ke Jerman. Pas di sana kan waktu itu di Paris kan sama cowok yang bapaknya nggak setuju, karena dia nggak mau, tapi dia mau nikah sama Bunda sampai dia udah mau maaf dia udah mau masuk Islam, tapi bapaknya nggak maunya sama orang Spanyol. Dan Bunda tuh kayak gimana sih kalau diri lah ya. Kayaknya sampai Bunda nanti kalau aku punya anak jongkok anggap cucu kau ya, gitulah pikiran Bunda. Akhirnya main-main ke Jerman.
ketemu Laki lain lagi. lagi jalan, kenalan, namanya jodoh kita nggak tahu. Akhirnya Bunda pulang tuh ke Indonesia, lagi jalan-jalan di Medan, habis dari pemandian sungai, pemandian apa sih? Sembahe. Ya, Yes, biru-biru, si biru-biru. Iya, si biru-biru, Pulang, dia nelpon. Halo, how are you? Fine, ya. When you come to Germany, katanya. Bunda kan bahasa Inggrisnya nggak gitu lancar. I don't know, Bunda bilang gitu. But I don't want to just for holiday. Karena Bunda pikir udah capek kalau cuma jalan-jalan. Terus dia bilang gini, karena Bunda tahu selama sebelum pulang ke Indonesia, kita sering jalan makan makanan Jepang, dia suka kasih tahu gitu. Jadi orang Jerman ini udah pernah ke Indonesia? Belum sama sekali. Jadi begitu Bunda pulang, dia ngantar ke airport, dia merasa kayak kehilangan. Terus dia pas dia nelpon tuh Bunda langsung belakin sama dia, aku nggak mau libur. Jadi kamu maunya apa? Ya udah nikahin aja aku. Oke. Bunda langsung tembak dia untuk nikah. Ya udah aku kirim surat sponsor pernikahan. Waktu itu rumahku masih sama Ruben. 2004. Nah, Bunda tuh syutingnya 2003 si Budget Terbang. Waktu itu belum Bunda dong namanya dong. Masih Cynthia. Masih Cynthia. Oke. Tapi aku Ini duluan gue sama Bunda terus. nggak penting. Perebutan tahta Bunda. Enggak dong, enggak gini. Mungkin bunda-bunda yang belum dikenal orang. Karena kan dia udah dunianya udah main organ-organ sendirian ya kan. Udah habis itu ya udah akhirnya terbanglah, nikahlah di sana. Nikah meninggalkan semua yang maksudnya karir Bunda. Karena kan zaman dulu kalau kita mau ya Maya juga tahu dong bagaimana perjuangan kalau mau jadi orang yang terkenal kan kita prosesnya panjang ya. Belum lagi bayaran syuting, waktunya syuting. Kayaknya uang juga bisa cuman buat ngisi minyak mobil. Bahkan kadang-kadang kita minyak mobil bensin jadi minyak mobil kate ya bensin gitu kan. Ya udah akhirnya ya udahlah, udah siap ambil keputusan. Ya udah, dia waktu itu Bunda cuma bilang kalau kamu nikah aja. Dan dia serius, dia kirim surat sponsor, nyampe, diambil sama orang rumah yang kerja di rumah Bunda. Non ada surat dari siapa? Karena Bunda nggak ngerti bahasa Inggris, ada yang tadi itu anak-anakan Bunda itu dia ada di rumah, dia ngerti bahasa Inggris. Dan dia bilang, coba bacakan, Bunda nggak ngerti nih bacanya apa. Dia bahasa Inggris bilang, oh dia tertarik sama Bunda, dia rindu dan mau nikah sama Bunda. Ini surat sponsornya udah disiapin, nanti Bunda tinggal ke konsulat Jerman. Akhirnya terbang kita sempat kita melamar apa sih kalau mau menikah tuh ngurus surat apa namanya ke KUA ke sana gagal di sini gagal. Akhirnya kita ke Berlin juga gagal. Udah akhirnya kita ambil kesimpulan kita nikahnya di Emson, ada kota kecil di Jerman. Apa yang membuat gagal dulu? Daftarnya yang bikin memperlambat di KUA apa itu? Bukan lambat tapi kita harus ngantri. Sementara visa kan 3 bulan. Oke. Kita dapat terminnya tuh yang lama-lama. Yang mau mendekatin habis izin tinggal gitu loh. Jadi kita cari yang cepat gitu loh. Akhirnya kita dapat yang di sini. Terus kan kita mesti dari dari semua bukti itu kan kita harus bahasa Indonesia kan harus kita terjemahin. Akte kelahiran segala macam itu dijermankan gitu. Dilegalisir lagi. Baru akhirnya bisa nikah di sana. Terus akhirnya stay di sana sampai 2012. Karena nggak cocok ya udah akhirnya cerai lagi. Jadi sekarang single. Akulah janda. Janda. Kalau misalnya istilah janda, janda hebat. Bunda Korla apa? Aku janda Eropa. Oh japa, bukan jerapah ya tapi ya. Japa, dia janda Eropa, jarap ya. Iya gak sih? Mujair. Nah ini sebagai perempuan nih berdua nih ya. Tantangan paling berat selama merantau. Pernah ada situasi terancam mengerikan nggak? Gita dulu deh. Kalau Gita Bun, paling berat itu ketika sakit ya Bun. Karena biasanya kalau perantau itu nggak pengen tahu keluarganya tahu ketika kita susah Bun. Terutama lagi sakit. Jadi Gita pernah tuh pas COVID jauh dari keluarga karena keluarga masih di Medan itu aku harus operasi Bun. Dan di ruangan operasi tuh kayak nggak ngasih tahu kalau itu operasi, jadi cuma opname mak, nyantai aja, demam, jadi istirahat dulu di rumah sakit. Padahal itu harus masuk ruang operasi dan pas mau masuk operating roomnya itu Gita nangis dulu, terus dokternya bilang kayak kenapa harus nangis? Karena COVID nggak ada temen yang bisa nemenin dan nggak ada keluarga yang tahu gitu. Terus kayak itu ditenangin, tenang aja, saya akan bikin kamu sehat lagi, everything will be okay. Itu di situ aku ngerasa kayak ini operasi apa ini? Kemarin usus buntu Bun. Oke. Jadi terus kayak
iya dok nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa kuat. Perantau mah nggak boleh nangis. Ember. Gituin bun, jadi kayak makin karena dokternya ngomong kayak gitu jadi kayak iya lagi nggak boleh nangis lagi, berat banget gitu. Jadi keluarga nggak tahu ya pada saat mau operasi tuh ya. Setelah selesai operasi, Setelah sadar baru kita telepon terus kok kayak beler gitu kan bun, terus kayak enak mami. Gitu. iya nih bagus gitu kan bun. Iya kita habis operasi baru marah-marah, kenapa nggak bilang, takut yang bikin kepikiran aja sih bun, itu aja. Oh, itu beratnya di situ ya. Beratnya di situ sakit. Nah kalau Bunda sebagai perantau beratnya di mana? Udah banyak sekali sih merantau dari umur 15 udah Kan dari Medan ke Jakarta nih. sporing ya dari keluarga. Sporing. Udah keluar Oke. dari keluarga. Ya sempat mengalami hidup di Jakarta yang istilah kata tinggal di kosan yang cuman 50.000, kerja di salon, belajar salon juga sempat pernah. Udah tuh ya udah kehidupan itu kan kadang-kadang kita nggak pernah ditebak gitu. Sampai jadi main film, main sinetron, cuman gitu doang. Mencoba untuk jadi dancer, jadi video klip, banyak juga dilakukan gitu. Terus tapi nggak akan sama kayak tadi dia bilang, jangan sampai kita tahu keluarga kita tuh menderita. Bahkan waktu Bunda di Jakarta, waktu Bunda di Jerman, karena kan Bunda punya ibu angkat. Ibu angkat Bunda ini kan termasuk orang yang terpandang di Pekanbaru. Zaman-zamannya tuh kan memang ya tahun-tahun 80, 90 tuh kan dia memang kerja di kantor gubernur, punya usaha. Sampai dia bilang, itu kamar kamu yang kosong itu nggak kamu tempatin. Kamu nggak pingin pulang ke Indonesia. Kan di luar negeri itu kan dingin. Cuman kita yang udah biasa di luar negeri, kita udah tahu suka dukanya, kita udah diem, udah enak, kita nggak bakalan mau pulang karena kita udah tahu Indonesia mau ngapain. Iya betul. Indonesia mau ngapain kalau kita udah nyaman di luar negeri? Betul. Ya kan mau merangkak mau jadi orang terkenal lagi kan udah nggak zamannya, udah nggak kesana arahnya. Makanya ketika viral itu Bunda kayak udah gimana ya, kayak makanya dibilang jujur, kalau dibilang Bunda tertarik nggak misalnya berkali-kali main film gitu, masih mungkin belum tertarik gitu. Bunda mau nggak tinggal di Jerman, tinggal di Indonesia dengan bermacam dengan apa tawaran kayaknya belum siap gitu, karena aku udah masa-masa yang waktu yang aku pingin itu Merangkak menjadi itu artis kayaknya tuh udah lewat ya. Udah lewat. Jadi sekarang jalankan aja, tapi udah nggak menggebu-gebu. Nggak terobsesi lagi bun. Apa sih yang membuat enak di luar negeri sama di Indonesia bedanya? Kecuali memang di sana lebih teratur ya. Hidup ya, di samping hidup teratur, kita pulang jam berapapun malam itu kita aman. Misalnya Bunda pulang kerja dari McDonald kadang-kadang dapat shiftnya yang malam, pulang jam 3 pagi, jam 4 pagi, jam 2 malam, jam 2 itu aman. Kedua, terbiasa bergerak sendiri. Kalau di sini kan pasti otomatis pasti ada asisten rumah tangga. Jadi kita itu yang Bunda takut akan jadi kayak kemanjaan pada badan. Maklum lah kita kan udah 50-an pasti lebih banyak bergerak gitu kan. Lebih harus bergerak. Nah, Bunda tuh udah terbiasa sendiri, udah enak gitu loh. Jadi udah nyaman. Jadi kalau dibilang biar katanya ini Bunda ada tawaran seandainya lu harus syuting selama setahun, lupakan Jerman. Bahkan ada bilang ini Bunda mau nggak kita siapkan satu acara di Trans itu ada Berarti stripping ya. Bunda buat acara live sendiri, kita Bunda jadi ini waktu zaman viral itu ada tawaran, tapi Bunda harus jangan tinggal di Jerman. Bunda bilang nggak bisa. Bunda kalau Bunda mau ya Bunda nggak usah tinggal di Jerman lagi, kita buat Bunda live di TV, di Trans Tiap hari. TV khusus acara Bunda. Bunda bilang nggak bisa Mbak, aku nggak bisa kalau kayak gitu. Berarti emang sudah jiwanya udah Di sana. Japah tadi tuh, daerah Eropa ya. Udah nggak bisa. Dan gaya Bunda juga di sana. Kalau di sini kan kita harus cantik, harus gimana, mensesuaikan. Kalau di sana kan Bunda amuradul. Iya, terserah lah ya, nggak ada yang komen juga lah ya di sana ya. Cuek gitu loh. Oh, kalau di sana lebih bisa tampil apa adanya dibanding di sini. Ya. Di sini juga Bunda bisa apa adanya, ya kan bisa. Tapi kan kalau kita mau ke acara-acara pasti nggak mungkin dong pakai daster. Nggak, orang Eropa juga nggak ada yang datang ke acara-acara pakai daster. Nggak ada juga. Ada, sekarang kan bener-bener piyama-piyama jadi baju sehari-hari. Tapi nggak daster ya bun. Nggak daster ya. Daster batik-batik bolong-bolongnya udah bolong gitu ya, nggak mungkin lah ya. Nah ini berdua nih, siapa yang paling berjasa dalam perantauan? Kalau Gita?
Siapa yang nyuruh pindah nih? Nggak ada yang nyuruh pindah, Bun. Jadi kita pindah ke Jakarta karena papaku meninggal dan karena kita sangat dekat sama papa. Jadi kayak setiap di rumah itu selalu nginget papa. Oh, jadi pengen lari dari kenyataan. Nah, itu dia, Bun. Awalnya dimulai dengan sesuatu yang menyakitkan buat Gita gitu kan. Aku lari dulu deh biar lupa. Karena kalau di rumah tercium bau papa, ngelihat baju papa nangis. Akhirnya cabut dulu. Ternyata for good, Bun. 11 tahun udah di Jakarta. Jadi menurut Gita yang paling berjasa adalah ternyata cobaan dari Tuhan. Yang bikin Gita berani untuk keluar dari si zona nyamannya Gita itu. Nggak kata dalam tempurung lagi. Harus cari dunia yang lebih besar. Itu sih. Berarti kalau Bunda kan yang mensupport berarti pacar tadi yang pengen ngajak nikah kan? Enggak sih, sebenarnya enggak. Yang Jerman Jadi, itu loh tadi? Tapi kan sebelum Bunda ini keluar dari rumah ya. Keluar dari rumah, berarti 15 tahun. Oke. Jadi tahun 88 itu Bunda udah keluar dari Pekanbaru karena masalah cinta. Cinta lagi ya, Bun? Wah, bucinan ternyata ya. Jadi putus cinta bikin Bunda tuh kayak itu cinta pertama. Oh, umur berapa tuh berarti? Umur kelas 2 SMP. 15. 15. Ya. Itu udah benci banget nengok dia. Jadi Bunda mencoba untuk cari saudara di Jakarta, merantau lah gitu. Dapat lah gitu. Nah, udah pas mau ke Eropanya juga tahun 99 kan Bunda tuh nikahnya 2004. Tapi kan Bunda terbangnya 99. Dan 99 itu 98 kejatuhan waktu zaman Krismon. Krismon ya. Soeharto jatuh lah ya. Dan juga Bunda pas di hari itu Bunda putus sama pacar yang Bunda cintain. Akhirnya Bunda bilang kayaknya kalau aku ke Thailand, aku ke Malaysia, aku ke Singapura terlalu dekat. Kayaknya aku harus terbang ke negara lain. Aku nggak mau Australia, nggak kepikiran antara dua Eropa atau Amerika. Oke. Cari informasi, cari temen bisa nggak sih yang ada di sana gitu. Akhirnya dapatnya di Eropa gitu. Oh, jadi berdua ini sebenarnya intinya sama-sama yang lagi masa kehilangan, yang satu kehilangan papa, yang satu kehilangan pacar, ya kan? Akhirnya sama-sama itu yang membuat kalian berdua sama-sama memutuskan pengen merantau. Ya. Wow. Kutek apa-apa. Bukan, ini penguat kuku ini, bukan kutek. Nah, ada nggak pengalaman lucu atau bikin malu yang belum bisa dilupain selama merantau? Ini Jakarta nih, Bo. Oh, Bunda ya? Yes, yang Jadi waktu lucu. Kalau Bunda pertama kali sampai Eropa itu kok lama kali paginya. Jadi naik pesawat, udah itu pertama kali. Ini ke luar negeri nih, kayak mana bentuk luar negeri? Karena kan dengar dari teman-teman, oh lu tau nggak kalau lu tau nggak waktu gue di Amrik ya gini gitu. Dunianya beda banget. Dan lagi temen dari Eropa, lu pernah nggak gue di Eropa tuh nggak kayak Indonesia sih? Kata kayak mana? Pokoknya udah beda banget. Kayak Indonesia nggak beda. Dunianya udah beda. Bandung kayak mana? Kayak planet apa kayak mana? Apa dunia lain gitu kan? Apa kayak mana lah gitu kan? Kayak dunia lain. Kayak kayak apa? Kayak Singapura nggak beda, kayak Indonesia beda. Kayak mana sih maksud Bunda? Itu tuh beda banget. Pokoknya udah sampai tuh udah memang dunia lain. Nggak Asia katanya. Kepikiran kayak apa lah gitu kan? Udah dong. Cuk naik pesawat. Cuk sampai tek keluar dari airport nongkrong sama teman. Udahlah kita langsung ke hotel aja deh. Nggak bisa kita nunggu sampai jam 12. Tunggu di booking dulu hotelnya gitu. Belum dapat belum bisa check in. Waktu itu kalau nggak salah di sekitar tanggal 20 belum mau menjelang tahun baru. Jadi hotel pada penuh. Merry Christmas itu kan parah banget. Jadi kita merangkak sekian kilometer dengan dingin, dengan udara yang istilah kata minus. Masuk Desember. Udah dong. Banget itu. Lama di hotel, lama di airport. Mundar-mandir. Aku di airport belum tahu kalau itu dingin ya. Belum terasa. Cuaca masih gelap. Kanan kiri bule, tukang sapu bule, tukang sampah bule. Iya kan? Bahasa gak jelas. Ngorek sana ngorek sini orang-orang bule, orang hitam. Ya kan? Kok gak ada yang orang Indonesia satupun gitu kan? Udah dong. Udah masuk. Oh Mai, ini udah jam 8 loh. Bentar katanya. Belum siap. Ini kok masih gelap? Iya, lama. Udah masuk jam 9. Kok masih gelap? Kapan terangnya? Jangan-jangan nggak ada matahari di sini. Sabar ya. Tiba-tiba udah mentok hampir jam 11:30 kita keluar dari airport. Mulailah Bunda lihat itu semua aja. Pohon gundul nggak ada daun. Pohonnya gundul-gundul itu pada mati apa gimana gitu kan. Tukang-tukang sampah, tukang sapu halaman semuanya bule dengan pakai ini kan.
Udah dong. Udah nggak kedinginan di sana? Enggak, belum. Udah pakai jaketnya juga enggak. Siapa itu? Pakai baju. Kau ya kurang ajar kau ya. Kau orang salon, aku bisa kemana acara. Kau tahu ya ini aku boleh nggak mukul dia bentar? Aku marah sama kau ya. Kau kurang ajar kau ya. Kau orang salon, di Depok nggak dandan. Aku baru tahu kau bos salon. Kenapa nggak kau suruh orang salon nge-make-upin aku? Kau sanggup nyuruh aku tuh baru. Kau sanggup nyuruh aku punya ide sendiri, Mbak dandanin aku. Kita harus ke Kerawang. Harus dandan. Kau bisa ya nggak kepikiran begitu ya? Dia ini sama kayak aku 20 tahun di Eropa. Tapi katanya bebel. Di Swiss, mahal. Langsung. Beda. Jadi tadi ceritanya kenapa aku tahu dia yang make upin aku di rumah Bu Nani. Itu bos aku, Bun, katanya gitu. Iya, ini orangnya. Iya, ini bener namanya. Iya ini. Oh, tunggu kau. Sanggup-sanggupnya dia nggak bikin ide sama aku di hotel, muka aku hancur kayak nenek lampir. Kan waktu bunda nyanyi di udahlah panggungnya segini. Oh, CFD. CD Depok, ya kan? Muka aku entah kemana-mana, rambut aku udah kayak abis mandi kena jagong. Ngamuk lah aku. Oh, nggak iya nih, itu bos kau ya? Iya bunda, tapi udah nggak buka salon lagi. Tunggu kau. Balas Siapa dendam. ketemu aku. Tunggu kau ya, puas. Udah puas aku mukul tadi kan? Udah puas aku. Udah puas. Dan jangan terulang lagi. Iya. Emang udah berteman lama? Enggak, kita ketemunya di film, tapi kita ngobrol-ngobrol ternyata dia pernah di Swiss. di Swiss. Dia tahu wilayah Eropa dan dia tahu bagaimana. Aku kaget, kok kamu tahu semuanya? Dan dia bikin dia ngerti dia bahasa Jerman, dia ngerti. Oh, tapi dia bukan jada Eropa ya? Bukan. Dia preman Eropa. Dia soal jada Eropa soalnya dia. Iya. Ich weiß es nicht, wenn sie ist kein Person alles Make-up. Deswegen ich bin ganz böse. Ich liebe dich. Warten. Ich habe gefragt. Ich warten, okay. Das ist deine Chef, okay. Guck mal das Bett. Mewah. Kan die Gesicht direkt anpacken, schneiden. Wah, mewah. Ik weet het niet. Ik alleen Nederlands spreken. Oh, nggak bisa bahasanya lu. Die verstanden. Dutch. Deutsch. Kalau Dutch itu Dutch. 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 Kalau Jerman bun bilangnya Dutch. Oh, Dutch. Dutch. Belanda bun. Belanda Oke. lain lagi dialeknya. Ya, tapi mirip-mirip tapi cuman Jauh sekali. Jauh ya. Agak jauh. Mereka lebih kayak Iya. kayak mau buang dahak. Tuh. Itu orang Belanda. Emang iya. Belanda ya bun. Kalau Jerman tuh aksennya lebih seksi. Nadu, bikin setir. Tapi yang paling aku suka Perancis. Bahasanya lebih romantis. Ya. Lebih kumur-kumur nggak sih bun? Enggak, dia lebih enggak juga begitu. Wih. C'est mon amour. Gitu. Enggak, jadi enggak misalnya tujuh gitu enggak. Wih. Kan ini Asal papa. demam, gitu. Iya kan lebih pengucapannya lebih kayak ngawang gitu loh bun. Sebenarnya enggak sih kalau kita buat nada yang misalnya kayak sapa ibu. Sapa tua, kalau tua tuh lebih kasar. Ibu, sapa biang ibu. Ubau maknau. Lebih lembut. Je t'aime. Moi je t'aime avec toi. Et toi je t'aime avec moi. C'est pas ça. Awawok. Tergantung sih, tergantung. Oke, tadi kan belum selesai tadi ceritanya ya. Pengalaman lucunya bun. Nah, ya tadi itu tiba-tiba udah sampailah kita di suatu lokasi. Hotel pertama penuh. Hotel kedua penuh. Merangkak tek udah. Tapi karena mungkin ya kalau Bunda sekarang kan kayak dingin gitu ya. Itu karena pertama kali ya. Jadi biar pengukatannya itu minus 1 karena kita bawa jalan, Bunda tuh nggak merasa dinginnya. Padahal jaketnya setipis ini atau Padahal jaketnya cuman ya nggak, orang pertama kali ke Eropa mana ngerti sih berpakaian. Pakai jas biasa, kaos panjang, tangan freezing. Gitu. Tapi karena jalan bawa koper dengan suasana yang kayak baru pakai ya bun. topi gitu kan, dengan suasana baru, gedung-gedungnya tinggi tua begitu kayak tua Bangka, gunung-gunungnya kayak zaman kayak tau nggak gunung-gunung sate.
Gunung-gunung kayak mana? Kota-kota di daerah kota-kota tuh loh. Gunung apa? Kok gunung sih? Makanya Gunung gedung. tua. Kayak gunung kayak kota, gunung sate. Ini apa? Gue taunya gunung kembar, gue taunya. Jadi kayak gedung-gedung tua gitu, nggak ada gedung baru. Gunung tua, semuanya udah kayak penghuni-penghuninya sangat gunung. Ini di mana sih, Ben? Enggak, Iya. di Paris, di kota Paris. Paris. Udah masuk ke Paris, itu kan Oke. pertama kali 99. Oh, cantik gitu, klasik gitu. Pokoknya kayak gereja-gereja tua. Jalan, terus ujungnya dapat lah kita otot ala-ala lah, otot genah gitu. Itulah. Yang kalau buka koper pun harus rebutan tempat. Pokoknya buka koper pun susah gitu. Iya. Hotel gitu. Saking kecilnya. Ya itu, Mini-mini. terus makanan kadang udah sampai gitu, sampai kangen makanan Indonesia, pengen langsung. Temen kan udah lama di sana, dia pinter, dia cari, dia tahu belanja, dia beli buncis kan ada, dia buat buncis, dia buat sambal terasi, dia mau masak, udah kita makan telur dadar. Terasa juga ya? Indonesianya. Oke, lucunya di mana tadi ya? Lucunya yang nengok muka-muka orang bule. Oh, oke, berarti lucu di situ ya. Oke. Gundul. Terus paginya kok gelap. Sampai jam 9 belum ada matahari. Jam setengah 12 kayak baru kayak subuh. mataharimu terbit. Malamnya juga Mataharinya jauh. Malamnya juga jam 10 baru gelap kan? Enggak, kalau malamnya jam 4 udah gelap. Jadi Mataharinya singkat. Mataharinya tuh, jadi kalau kita kan mataharinya sampai di atas kepala tuh. Dia mataharinya di ujung sono mulu, nggak kemari-mari. Ngerti nggak? Nggak datang-datang nih ya bun ya dia ya. Di sana aja kapan munculnya? Mataharinya cuma gini, udah. Udah. Kok kita Nggak pernah kalau datengin. kita kan gini, Di atas kepala. Dari Katulistiwa kan. Karena kan karena dia itu, cuma ya di bener sana ya. aja, di sana aja. Itu matahari kenapa nggak kemari-mari? Kok lama bener? Bunda, enggak. Itu saya mau sama teman Bunda. Saya itu mataharinya kenapa nggak kemari? Nggak kemari, mah. Nggak, maksudnya di sana aja. Iya. Udah jam 4 sore. Oh nggak mendekat Ya gitu. Allah ya Tuhan. Oke, ini kalau tadi Bunda Kola udah menceritakan pengalaman lucu pada saat merantau. Kalau Gita, Kalau Gita mungkin agak sedikit mirip sama Bunda soal makanan, Bun. Nggak enak panas pakai sepatu. Iya, lempar aja Bun. Lagi. Karena pertama kali yang bikin Gita kaget adalah pemesanan mie instan, Bun. Jadi ada satu momen Gita kayak pulang malam, wah enak nih mie goreng, Bun, ya kan. Jadi datang ke warkop deket kosan terus bilang, "Bang, mie gorengnya satu ya," gitu kan. Ajan ya? Iya. Ngaji. Enggak, ngaji. Heeh. Terus Bang, mie gorengnya satu gitu. Iya, mie goreng Bang. Takutnya dia salah bikin mie kuah gitu kan. Pas datang karena banyak pembelinya, jadi dia ngasih mie. Aku pikir bukan punya aku, Bun. Lama kali mie goreng aku karena mie-nya warnanya putih. Ya kan? Mana mungkin mie goreng begini? Nggak dong, mie goreng kalau di Medan kan ditumis lagi dengan bumbu Aceh warnanya merah segala macam kan, Bun. Dia aja terus temanku nanya, "Kok nggak dimakan gitu?" "Bukan, ini punya orang. Orang aku pesennya mie goreng." "Enggak, ini mie goreng." "Enggak lah, mie goreng masa nggak digoreng?" Terus aku nanya, "Bang, ini punya siapa Bang?" "Lah punya Mbak, kan tadi mintanya mie goreng." "Ya tapi kenapa ini direbus?" "Ya mie goreng di sini direbus, terus disaring, terus ya udah gitu dicampur bumbunya." "Enggak lah Bang, pinjem kompornya aja." Akhirnya aku masak, Bun, di kompor. boleh. Boleh, boleh. Kan bentukannya kayak gini, nggak mungkin nggak boleh. Kayaknya bakal dipukul nih. Nggak dikasih dia. Enggak, Bu. Ini mie instan. Mie instan. Jadi aku bilang, "Ada minyak, Bang?" "Ada." Jadi aku masak sendiri, Bun. Pakai cabai, pakai bawang doang, tapi aku tumis lagi gitu. "Ini baru namanya mie goreng, Bang." Gitu. Itu menurut kau. Karena kebiasaan di Medan mie goreng itu digoreng. Dingin juga ternyata. Enggak. Dipakai. Dingin. Dingin. Jadi coba itu cerita yang lucu tentang makanan ya. Oke. Ini sekarang akhirnya Kalau zaman Bunda di Jakarta masih ada Polvo. Volvo. Sekarang juga masih ada. Nggak ada ah. Ada mobil kan? Polvo. Oh, bis. Polvo. Ya, oke. Zaman Bunda masih ada bis Polvo. Habis Cina semua. Sekarang kalau zaman Bunda kalau bis Polvo paling suka duduk di atas. Hah? Apalagi bis Polvo itu kan Ini bis Jakarta di Jakarta. bis bis tingkat. Karena ada dulu pemerintah kita ya kaya ya, belinya bis Volvo. Dulu kan kalau Bunda mau dulu kan kebetulan Bunda tinggalnya kan daerah Durensawit. Dari apa sih nama daerah sebelum dekat jual-jual baju luar tuh apa sih? Tanah Abang, bukan? Bukan arah ke Durensari. Durensawit. Mau arah ke Klender itu loh.
Waduh. Aduh, Jatinegara. Oh, oke. Kan ada tuh arahnya dari. Jadi kita kalau mau jalan kita nunggunya di belakang Cempaka Hotel, Bundaran HI. Iya. Kan dia lewat situ tuh. Maka hotel Bundaran HI itu bingung gue. Kalau Jatinegara Cempaka Putih nggak sih? Yang Cempaka sama Bundaran HI itu jauh loh. enggak yang betul hotelnya yang ada gambar kipas. Yang Mandarin Oriental. Oh, Mandarin. Mandarin Oriental. bukan Cempaka ya? Iya, enggak jauh kali Bun. Udah, jadi nunggu bisnya tuh di belakang itu kan. Nah, nunggu bisnya di belakang itu jadi kan naiknya kan naik Volvo, naik mobil bis tingkat. Paling suka duduk paling atas. Kalau nggak, kenapa? Kernet. Enggak, jadi kalau jendela Gambri kalau ketika Gambri merah sambu. Cepat naik dulu deh, alamak kau. Tunggu bang, penumpangnya masih jauh. Udah dipanggil. Lanjut Mandarin Oriental. Udah nyampe nggak jadi. Direpetin. Nggak bang, ngamuk lagi kita. Iya kan gitu di meja. Nanti ada busnya datang, kita nunggu tuh. Metro Mini udah nungguin. Cepat deh, cepat. Pas nggak mau udah nyampe ya enggak. Jadi udah sampai depan bus. Pintu, Jadi deh katanya, enggak bang, kami ke sana aja. Kan kurang aja nungguin 10 meter penumpang udah kepanasan. Tapi sama loh, aku juga pertama kali lagi main ke Jakarta, itu yang aku penasaran tuh adalah bis tingkatnya. Enggak, berarti kau belum sempat ngerasain. Sempat, waktu kecil main ke Jakarta, liburan, sempat terus aku naik cuma tuh. pengen naik bis tingkat. Aku sempat naik, jadi sengaja duduk paling atas. Paling depan, paling atas. Itu kena pohon-pohon lewat. Nanti ada kena jambu diambil. Itulah kalau ada kan kadang-kadang ada zamannya pas mangga lagi berbuah, lagi musim mangga, tiba-tiba itu mobil Polpo tuh berhenti di dekat pohon ya. Dekat pohon. Oke. Tangan langsung gini-gini, Pokoknya dia udah nungguin pohon kan lewatin pohon kan. Kena kibasan ya dong Bun. Bukan nunggu entah itu rambutan lah itu. Kan kadang-kadang pohon kan banyak zaman dulu kan banyak pohon-pohon. Iya. Di setiap jalan-jalan menuju kan dia ngelewatin daerah-daerah mana tuh? Daerah Senopati. Entah apa-apa lah gondang dia segala bengek lah gitu kan. Nanti kan dia berhenti di balik pohon ada penumpang dia berhenti ya kan. Tiba-tiba berhenti di balik ada rambutan. Rambutan langsung ngambil. Iya kan karena dia tinggi. Iya. Sama berarti yang bikin penasaran adalah Dia hanya Allah. Bus tingkat. Itu apa sih bacaan apa? Silam mata bunda nggak bisa baca berbayang-bayang. Ini ya, berdua udah sukses nih ya kan sekarang di dunia hiburan, jadi public figure, viral ya kan, terutama Bunda Korla nih udah terkenal nih. Jadi gimana? Tetap mau besanan sama aku? Kau mau nggak? Anaknya mana yang mau? Anaknya ntar ku cari. Aku nggak mau, takut aku. Aku soalnya mertuanya ngeri nih. Besan ngeri nih. Iya biasanya ngeri nih Bun, kataku. Maksudnya kayak ngomong bagus-bagus dulu deh sama Al-El. Mentalnya aku takut Bun. Tiba-tiba ngomong apa, tiba-tiba belok ngomongnya ke tempat lain nih. Bener, itu kayak gitu tuh Bunda Korla. Bahkan di film Ceritakan di lokasi syuting. Jadi di lokasi syuting ya Bun. Ini apa nih? Mertua Ngeri Kali. Mertua Kita main Ngeri film. Oh, main film juga. Iya, mertua ngeri kali. Dari tadi kan tahu kalau kata mertua ngeri kali tahu ini ya. Nggak, aku bilang ngeri, makanya gue Biar aku mertua ngeri kali. makanya gue punya biasa kayak Makanya dengerin omongan Sabar. aku ya Maya ya. Serem kan Bun? Ngeri kan? Serem kan? Iya ngeri. gimana gue mau berbesan sama dia. Terserah deh, dia mau Bototan lah nanti baru megang bayi. Enggak, ini cucu aku bukan cucu kau nanti aja. Ini cucu aku cucu pertama. Kau besok aja kan memang cucu. Aku dulu belum puas. gue langsung pergi ke dukun, gue santet ya. Oh nggak mau aku ke gunung kawi aku ke gunung kawi cari toyol. Ini bocah lagi. Itu yang buat. Ini lagi main film bareng berarti. Iya bener Bun. Film bareng. Judulnya Mertua Ngeri Kali. Film ini adalah karya dari Kak Kay Simangunsong, Bun, dan diproduksi oleh I'm a Genie. Imagine, oke. Dan ini adalah film perdananya Bunda Korla, Bun, berperan sebagai perdana. Donda. Donda ini adalah
seorang janda yang memiliki satu anak laki-laki namanya Raja menikah dengan perempuan bernama Andara diperankan oleh Naysila Mirdad. Nah, saking cintanya sama anak laki-lakinya, dia selalu menganggap Andara ini adalah saingannya, Bun. Itu dia yang gue akan bakal ramakan kalau jadi besanku, pasti dia akan bersaing sama aku. Nah, itu dia, Bun. Tapi bersaingnya sungguh sangat tidak sehat, Bun. Itu Bener-bener kamera itu ya. nyariin kamera tuh Kok dia bisa kan. ada orang- CCTV. Makanya tadi dikeluarin aja semua barang-barangnya Bunda Maya dah. Takut ada CCTV. Kok udah mulai ketakutan. Gitu. Berarti kalau gerak-gerik kita tuh langsung ketahuan lah ya. Ketahuan. Kalau lagi nakal-nakal di kamar mandi ketahuan. Gimana, Bun? Aman? Tadi aman? Belum diambil kan? Belum ya ngangguk lagi. Ngebleng aku. Ngebleng. Gitu. Jadi berperan sebagai mertua yang ngeri, yang pokoknya selalu ngajak saingan ya. Kalau kita menantunya. Gita adalah berperan sebagai istri dari keponakannya Bunda Korla yang datang ke Jakarta tadinya mau cari kerja, numpang dulu di rumah Bunda Korla, taunya jadi pembantu di situ. karena emang kamu goblok di situ apa ini? Karena nggak bisa apa-apa, karena kekuatannya yang sangat ngeri kali, sangat apa ya, dia benar-benar bisa memanipulasi semua orang jadi nurut kata dia gitu loh, Bun. Ngeri kan? Ngeri nih, agak mental illness ya. menil, mertua yang menil ini, gitu dah tuh. Jadi persaingan antara mertua dan menantunya kenceng banget di sini, Bu. Dan kita sebagai pembantu di situ. Yes, ART-nya gitu, yang nggak pernah digaji. Oh, jahat kali ya. Jahat banget, luar biasa. Peran pertama langsung dapet yang Antagonis lah ya. antagonis gitu, Bun. Karena kata yang sutradaranya dibilang ini harus Bunda Korla. Karena cuma Bunda Korla yang kayaknya pas buat ini. Ini Bunda Korla kan berarti ya, kalau ngomong aja salah-salah nih, berarti nggak skrip nih? Enggak. Ngarang aja udah. Yang penting dikasih tahu. Kadang-kadang nanya juga sama dia, ini apa maksudnya kayak gini kan? Bunda kan kalau bahasa-bahasa istilah-istilah kayak gitu kan nggak ngerti. Kekinian. Udah lupa bahasa Indonesia, udah nggak zamannya lagi, terus lupa gitu. Ini sekarang kan banyak bahasa-bahasa anak-anak nggak genah itu, entah apa-apa gitu. Contohnya apa tadi Bunda bilang? Apa yang Bunda bilang? Soalnya Cegil. Cegil apa, ayo, Bun? Yang kayak model-model kayak gini deh, primer. Oh, premier, Bun. Primer mah Alas kan suka dipakai gitu loh. Premier. Atau misalnya entah bahasa kayak mana ngecontoh? Menyala. Ya, itu nggak ngerti. Itu ngerti. Kayak bahasa-bahasa yang anak-anak kuliah itu loh. Apa banyak Sekolah-sekolah tinggi itu kan pakai bahasa-bahasanya yang kayak improv instruction gitu kan. Pokoknya adalah kalimat ini apa maksudnya ini Bunda. Jadi adalah gitu bahasa nggak Bunda ngerti gitu ganti. Terus Tapi kan itu gunanya kemarin kita reading biar Bunda bisa tahu apa aja ya kan. Akhirnya konsultasi sama apa namanya? Konsultasi sama Ahli bahasa lah ya. enggak sama Pemain yang lain. Enggak Sama siapa tadi? Buke. Sutradara Buke. Buke. Bu, Eda, aku nggak bisa deh ini ngomong kayak gini. Ini bahasa Medan, tapi ada bahasa Indonesia ini nggak ada dalam bahasa misalnya kayak goblok. Ini kalau goblok bahasa Medan nggak ada, tapi kita bilangnya pau. Jadi kalimat Buke itu sangat terbuka ya. Karena Buke ini kan orang Batak, tapi dia lama di Bandung. Nah, Bunda kan orang Medan. Ini kan ceritanya orang Batak Medan sebenarnya, lebih ke Batak Medan. Jadi Bunda tahu bahasa Medan. Jadi ini banyak yang diganti-ganti. Karena sama dia juga kita ngomong, kayaknya nggak ini deh bahasa Medan ini. Kita kompromi dulu sama dia. Iya ini gitu. Karena kebetulan sama-sama orang Medan. Cuman kalau dia kan Medannya kan yang udah bahasanya udah modern gitu. Kalau Bunda kan bahasa Medannya bahasa Medan zaman dulu. Karena nggak sekarang udah banyak Medan tuh udah banyak istilah-istilah lagi. Kalau bahasa Medan Bunda kan bahasa Medan tahun Sama dulu ya. jadul. Betul. Jadi ya udah, jadi Bunda tanya sama dia. Akhirnya ini kalau panjang-panjang aku nggak bisa. Cari bahasa yang gampang Bunda ucapkan juga ya. Ini panjang. Ini bisa tapi aku ganti dengan kalimatku ya. Yang penting terarah ya Bunda. Nah itu, yang penting itu aja. Karena kan Bunda pernah main sinetron juga. Dari zaman dulu memang improv, nggak improv terus. Jadi diimprove semuanya ya. Buat aku improve mah juara. Jangan suruh kalau mah nggak selesai tuh film. Ulang lagi Bunda persis sama yang kayak di sini. Aduh nggak bisa. Nggak mau nambah, balikan aja duitnya udah selesai. Aku pusing. Nggak mau aku. Makanya kan waktu Bunda dapat
Kenapa Mbak? Ada rambut. Ada rambut tadi. Mbak si Maya dong harus. Bunda, mana bunda, mana bunda? Ini bunda Maya. Mana bunda? Ini bunda Korla. Ya kan? Nah, jadi begitu dapat tawaran, Ivan nelfon ke Jerman. Bun mau nggak tawaran main film nih gini. Film apa? Film layar lebar loh, hah? Best. Masa sih? Yang bener. Ivan karena suka iya, tapi sama dia kan karena suka ngerjain gitu. Bener sih nggak bener. Tapi Bunda kan akhirnya kasih tahu ya kalau Bunda nggak bisa penghafalan. Akhirnya dijelas ya udah, jadi aja. Menerima lah gitu keberadaan Bunda yang kayak gini. Berarti itu adalah part tersulit ketika bermain film dong. Menghafal. Nah kalau kita part tersulit dalam main film Mertua Ngeri kali ini? Berhadapan sama Bunda Korla. Kenapa? Suka ngarang soalnya. Improve-nya terlalu unpredictable. Apa patar? Part tersulit. Yes. Main sama Bunda Korla untungnya kita semua sudah diperingatkan oleh Bu Kay kalau misalnya ikutin maunya Bunda Korla seperti apa. Yang penting kita tahu kira-kira setelah lainnya kita Bunda akan ngomong apa gitu Bun. Jadi diingat-ingat Bunda Korla itu akan ngomong, rambutmu misalnya bau minyak jelantah. Tapi Bunda lupa. Akhirnya kita yang mancing Bun. Kalau biasanya di film-film lain kan kita cukup ngapalin lainnya gitu aja dong Bun. Kalau ini 2 kali lipat Bun, kita harus ngapalin lainnya Bunda Korla gitu kayak. Gimana supaya Bunda Korla inget, rambutmu bau minyak jelantah, akan aku pancing kayak, rambutku udah bau nih Bun gitu. Oh iya dasar rambut bau minyak jelantah. Nah itu mancing-mancingnya Bu. harus mancing berarti ya. Iya harusnya sih bayarnya 2 kali lipat ya Bun. Karena kayak kita nggak Bode 2 kali lipat, makan jatahnya 2 kali 2 kali lipat gitu ya kan. Skrip juga kayak gitu. Tapi untungnya Bunda Korla itu punya, aku nggak tahu apa ini, tapi mungkin ini adalah benar-benar hadiah Tuhan untuk Bunda Korla. Bunda Korla itu selalu luar biasa di take pertama. Jadi selalu dapat apa yang diinginkan sama Bu Kay itu di take pertama Bun, bener-bener lancar. Take kedua udah ambiar, udah lupa dia tadi. Emang aku tadi ngomong apa? Yang kayak gitu Bun. Jadi diusahakan ketika take pertama kita semua udah all out dan dapet gitu. Itu hebatnya Bunda Korla sih menurut aku. All outnya di awal doang ya. Iya Bun, kalau udah diulang lagi capek, ya kan Bun? Kayak aku tadi ngomong apa sih gitu kan. Soalnya nggak based on script sih ya. Iya, oke. Luar biasa. Berarti film ini genre komedi dong. Komedi Bun. Secara kan Bunda Korla kan orangnya lawak ya. Oke. Ada kejadian komedi nggak di balik layar selain tadi harus ngapalin skrip tapi akhirnya nggak? Bunda naik ini dong naik Naik kuda. lah, itu juga tantangan juga itu buat aku. Itu kan binatang. Binatangnya nyantai dong. Kita kan binatang. Kan ceritanya itu yang tip pertama apa nih? Iya. Tip pertama gitu kan. Bunda itu apa nama part pertama? Iya, scene kuda. pertama. Oke. Naik kuda, tiba-tiba yuk kita naik kuda katanya. Kemana naik kuda? Ke mall. Ya Allah naik kuda ke mall. Kayak mana lah naik kuda beneran ya Mbak? Iya. Enggak, bukan kuda kepang kan? Kuda beneran. Datanglah kuda kotok. Pertama udah enak naik kuda kan Bunda nggak pernah naik kuda, jantungan naik kuda. Anda tuh gimana sih badan meja kuda tuh kayak meja badan manusia, angan gitu kan. Dulu ya. Nyabutin bulu dia. Nyabutin bulu burung. Bunda pernah loh kayak gini pertama kali di Paris. Nginap di hotel, tapi bulunya hitam, agak gedean, tidurlah malam gitu kan. Kan belum tahu kalau di luar negeri itu bantalnya kan dari bulu gitu Bulu kan. angsa. Udah dong bangun tidur, pas gini-gini kok ada bulu ayam. Aku pikiran siapa yang dukunin aku? Ada dukun dari mana nih? Kok bulu ayam? Nggak kepikiran itu kan. Tanya, siapa? Kok ada bulu ayam ya? Siapa yang dukunin aku? Pikirannya udah kesana. Tuh rupanya teman Bunda ngomong, ya kasihan deh lo di luar negeri itu ya bulunya tuh bulu ayam, bantal nih bulunya ayam nggak kapas. Oh alah, parnonya luar biasa. Tadi naik kuda, tek. Nyabutin si bulu ini guys.
Naik kuda, iya ini rumahnya memang rumahnya harganya triliunan ini pasti. Tengoklah ininya aja bulu angsa. Bayangkan berapa harga kursi kalau ada bulu ayam. Hah? Mau pakai bulu angsa berapa banyak? Itu kalau jaket, bantal itu terbuat dari bulu angsa. Itu di Eropa tuh udah paling mahal. Oke. Emang kalau Bunda Korla kalau harapannya kursi terbuat dari bulu apa? Ya bulu biasa nggak bulu. Bulu apa? Bulu apa? Ayo. Bulu jem. Aku pikir udah agak pause dikit nggak akan itu jawabannya ya Bun. Aku udah tahu pancing dikit pasti keluar nih. Nah jadi naik kuda tek-tek itu kudanya kok naik. Nah di scene terakhir Bunda harus sampai di mall dengan turun dari kuda. Jalannya kan naik ke atas gitu tuh. Kudanya itu pas mau naik dia mundur lagi. Kenapa? Padahal Bunda kan nggak berat. Action naik turun dia nggak mau. Ini mas nggak mau naik ini kayak mana ini? Bunda takutnya dia berbalik arah ngamuk lari ke jalan tol. Kalau lari ke jalan tol enak kalau searah. Kalau dia lawan arah, mobil kuda tuh apa nabrak. Pikiran Bunda udah kesana kan. Karena kan kuda ini kan nggak binatang, bukan manusia. Kalau Bunda udah di atas, mana kaki Bunda udah dimasukkan dalam ikatan besi di cangkoknya itu, kayak mana Bunda mau lepas? Mau nggak mau ngikut kudanya. Kalau dia membabi buta nabrak pohon-pohon ke muka Bunda, hancur dong muka aku. Jadi Mas udah dong Mas ngambilnya nggak usah lama-lama, cepetan. Belum Bunda, mataharinya masih ke sono. Kita tunggu-tunggu. Siap semuanya. Pokoknya ada kali 7 kali itu. Hampir 8 kali. Udah stres Bunda di situ. Udah lama aku nggak mau yang kayak gini deh. Nanti Bunda takutnya jatuh. Nggak apa-apa Bunda udah nanggung. Ini kalau Tutorial. Bukan. Ini dia nih. Tor. Bukan. Tor monitor ketua. Continue. Continuity. Oke. Continuity ke tor monitor jauh Bun. Continue dah. Continuity. Oke. Karena kan kita tadi Bunda udah continuity katanya. Udah semua udah akhirnya ternyata kuda itu dia pernah masuk got. Karena di samping naik itu tanjakannya nungki gitu lah gitu tanahnya. Ada air mancur. Air mancur itu tuh dihidupin. Maksudnya airnya suruh matiin. Biar jangan terdistraksi kudanya. Nah, itu kayak bahasa-bahasa kita terdistraksi tuh. Distract. Asing buat Bunda ya. Tuh, akhirnya udahlah mau nggak mau ya kuda naikkan ke atas, Bunda lompat. Udah gitu aja. Sampai sekarang terbayang-bayang itu. Tapi tuh syuting udah selesai. Adegan kuda udah selesai. Adegan kuda udah selesai. Ujung-ujungnya nyampe juga tuh kuda dirayu-rayu ketika air mancurnya dimatiin. Berarti trauma kali kudanya ya. Kudanya yang trauma ya Bunda. Bukan Bundanya. Tapi sekarang Bundanya yang ketakutan. Habis turun yang trauma dia. Iya dia yang trauma. Kalau dia? Kalau kamu? Yang lucu mungkin semuanya lucu karena ngelihat kelakuannya Bunda ya Bun ya. Kita ngelihat benar-benar bahkan kita nggak take aja, kita mau ngeliatin apalagi nih kejadian yang akan dilakukan sama Bunda Korla. Karena aku tuh orangnya Maya, aku tuh orangnya yang terlalu aktif. Aku orangnya suka nengok-nengok aja. Apa istilah katanya? Malang-malang, mau nengok-nengok, ingin tahu aja apa di sana, apa di sini. Penasaran gitu. ya. Banyak penasaran. Itu bawaan dari kecil, nggak bisa dibuang gitu loh. Jadi emang begitu, makanya sampai ke luar negeri kakinya. Jadi kalau punya pacar baru dilihatin nih, pegang satu-satu. Semuanya ya ujung-ujungnya gitu. Balik belakang. Karena ada bulu nggak di pantat. Kalau ada bulu di pantat gimana? Ayo. Bunda kan nggak mau dicium. Terus? Aku nggak bisa laga-laga lidah. Geli aku. Kan orang kan ada sampai gitu. Bunda nggak bisa, makanya waktu yang setiap udah punya suami atau pacar bilang, kamu kenapa sih nggak mau adu mulut? Nggak mau aku, cium aja udah cukup. Jadi kalau nafsu paling cium leher. Kalau mulut hidung geli aku, kalau mulut kok geli aku.
Geli. Jadi kalau Aku selama kalau ini nggak nikah, bisa masuk air liurnya, nggak bisa ke mulut aku. jangan-jangan cerai gara-gara itu. Makanya dia makanya kalau dia mencium-cium aku, air liur pasti kulap. Jadi nggak enak lah dia. Pantesan dia tersinggung. Dikira Nggak bau bisa kali bilang, Bun. aku nggak bisa air liur, Oke. aku nggak bisa nerima air liur orang. Geli aku. Jijian ya Bun. Iya, iya, oke. Tapi ngomong-ngomong soal kejadian lucu ya Bunda Maya, sebenarnya ada tapi bukan kita yang mengalaminya. Yang mengalami adalah Naysila Kita Mirdad. nggak bergerak-gerak ke sana sini aja. Di sini. Kita di sini aja sih. Emang ini podcast. Oh ini Di sini dulu. Jadi ada scene di mana Naysila berhadapan sama Bunda Maya jadinya. Bunda Maya main di sini sama Bunda Korla di dapur. Anyang. Jadi tuh Naysila tuh harus adegannya adalah Naysila bikin kopi. Nanti kopi untuk diri sendiri nanti diminum sama Bunda Korla. Terus Bunda Korla akan bilang, "Weh, apaan sih ini pahit banget gitu." Nah, Bunda Korla latah. Udah dibilangin, pakai muknya kita aja gitu kan. Nggak usah. Naysila bilang gitu, pakai muk aku sendiri aja karena kebetulan aku memang mau ngopi pagi ini. Take-nya pagi, Bun. Terus pas Naysila pakai cupnya sendiri, pakai kopi beansnya sendiri segala macam. Wah, nikmat nih. Nanti kelar take langsung minum kopi. Bunda Korla masuk, cobain action gitu kan. Aku mau ngopi nih, ya udah nih aja Bun gitu kan. Ini udah punya kopi kamu aja gitu kan. Kayak gitu deh skripnya. Terus Bunda Korla minum, apa nih pahit gak enak? Di muka Naysila. Jadi kalau misalnya nanti dipakai tuh tayangan itu bisa ngelihat Naysila yang nggak acting. Emang dia kaget. Ya, muntahnya di Iya. iya dong. Bunda Kan harusnya tahu ke kanan. Nasi lagi nih. Dah, kena air liur dia lagi. Iya kemarin Naysila juga ngomong itu. Iya kan? Kalau Bunda kan nggak tahu, Bunda pikir itu memang udah acting, udah disediakan tuh kopi acting. Iya, tadinya kan ke kanan. Gitu, Bun. Oh gitu. Nggak di muk. Nggak di muk. Bunda dimuk ya. Langsung dah air liur dia tuh ya kan. Baru tahu. Kalau gitu gimana? Kalau kita ngeludahin orang lain, dia boleh minum atau nggak boleh minum? Kan air liurnya Bunda udah masuk ke muknya si Naysila kan. Karena kan Bunda pikir acting nggak bakalan diminum lagi. Oh. Kan cuma untuk minum, untuk gaya-gaya aja kan tuh actingnya. Ternyata tuh kopinya dia. Coy. Coy kan. Baru nyadar. Lucu Bunda. banget tuh, Bun. Kita semua ketawa itu di dapur. Geger dong dia. Geger Bikin dia. lagi dong. Ya Allah kasihannya anak gue. Oke, ini pesan apa yang pengen disampaikan tentang film Mertua Ngeri kali ini, terutama pesan tentang keluarga ya di film ini. Bunda nggak ngerti kalau penyampaian kata-katanya. Relate nggak? Sangat relate sih Bun, karena Gita juga berasal dari keluarga yang papa orang Batak, jadi Gita tahu banget kedekatan seorang ibu ke anak laki-lakinya Bun. Jadi film ini bukan tentang cerita betapa mertua sama menantu itu nggak akan pernah akrab. Tapi menurut Gita adalah betapa seorang ibu akan sangat sayang sama anaknya, terutama anak laki-lakinya. Walaupun dia sudah berkeluarga, dia tidak akan pernah bisa melepas anak laki-lakinya. Kata siapa gue? Hey. Oh, bisa ya. Kayak mana? Tapi kan Bunda nggak ngeri kali. Kayak mana? Iya kan? Maksudnya kayak mana? Anakmu lepas Kan laki, anak gue kan udah nikah nih cowok. Yang si L itu yang mana? Yang kedua yang bakal nikah. Yang kayak mukanya kayak Prabowo waktu musim masih Itu muda. Al yang pertama, yang udah nikah. Yang ganteng itu. Ya, udah nikah. Terus Ya kan kalau aku kan udah ngelepas. Kalau dia udah nggak ada. Yang kawin. Yang kawin yang mana? Yang ganteng, yang mukanya kayak Prabowo. Yang kedua juga ganteng, yang ketiga juga ganteng, iya. Udah. Telat, Bunda telat. Nah, yang tinggi yang ganteng satu lagi tuh Maka akan kawin. yang di belakang tadi itu siapa? Ketiga, yang terakhir itu masih ngantri. Tapi kayak ada anak perempuan. Enggak ada. Oh itu dari bapaknya kali. Kan kita juga dulu kan bekas janda hebat. Jadi Bunda mau yang mana nih jadi menantu? Nggak atau mau, Dul? nggak mau. Nggak mikir dulu aku. Oh, mikir dia loh. Jago, yang ada Bunda Maya mikir berkali-kali. Bukan Bunda Korla, mohon maaf ya kan gitu. Jadi pesan tadi apa? Bahwa orang tua tuh nggak bakal bisa ngelepas anak laki-laki. Walaupun sudah menikah, tapi rasa cintanya mungkin untuk Rasa Bunda- cinta mungkin iya. Yes, tapi kalau ini kan berlebihan, ya kan sangat berlebihan. Udah punya anak, udah punya istri, istrinya juga sayang banget sama mertuanya.
Tapi somehow dia tidak bisa melepaskan itu. Dia mungkin Lepas menggunakan nggak, Mbak? kata cinta dan Kasih sayang. tambah aku, Mbak. Cantik. Cantik. Yang paling cantik. 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 Ya. Jadi kayak bisa ngelepasin di film ini. Tapi dia sayang banget sama cucunya, Bun. Panjangnya semana rambutmu, Ya Maya? Allah, nggak nyampe nih kita nyampeinnya. Tuh. Ini bayangin lo ke acting, kasih skrip, dia improve-nya banyak. Iya. Harusnya 2 kali kan Bun bayarannya kan? Kan? Take-nya begitu. Jadi pokoknya nonton keseruan Bunda Korla beradu acting dengan semua pemain aktor dan aktris kawakan Indonesia, Naysila Mirdad dan Dimas Anggara. Tapi kan di acting di dalam sinetron Film. di dalam film itu orang ini memang betul-betul kayak tahu gitu kekurangan Bunda gitu ya, maksudnya orang ini mungkin ada sedikit kesel, tapi mereka Enggak kesel kok, Bun. Nggak melepas. Kayak istighfar aja sering-sering istighfar. Ngerti aja gitu astagfirullahaladzim. bundanya Wah, gitu gitu. loh. Kadang-kadang Bunda tanya lagi, tadi Bunda kayak mana? Ya. Terus kamu jangan marah ya gitu Bunda. Aku akan ngomong gitu Maya. Jadi kayak aku kan takutnya kan kalau Bentar lagi nangis. Kalau salah gitu kan salah gitu kan. Jadi aku ngomong sama Jana Mirdad, sama dia. Jamal Mirdad, Naysila. Naysila. Dia bilang Janda Mirdad. Janda Mirdad. Lu bikin semua orang janda gitu. Naysila. Salah Mirdad, apa? Naysila. Jadi aku ngomong nih Sila, ada nggak kesalahan Bunda gitu. Ngomong sama dia, Bunda minta maaf ya kalau Bunda kata-katanya tersinggung apa gimana gitu. Kadang-kadang kan karena kan Bunda spontan semua. Marahnya bener-bener marah. Iya. Nggak pandai acting gitu loh. Tadi waktu Bunda tadi teriak-teriak itu beneran itu atau acting? Mana? Yang tadi yang aku duluan loh bundanya yang gitu sama Bunda Maya. Itu yang Itu acting. Itu acting. Ah, iya. Tapi spontan. Berarti banyak spontannya kayak gitu tadi. Banyak Bun, banyak Udah Bun. spontan. Uhuy. Iya. Komeng. Spontan. Kayaknya kayak Jennifer Lopez. Wah, kita baju udah berlapis kalau kita. Oke, kapan berarti mulai tayang filmnya? 11 Desember, 11 Bun. Desember. Di semua bioskop Indonesia. Yes, 11 Desember. Kita gala premiernya nanti tanggal 27 November. Berarti ini siap ngakak-ngakak di bioskop berarti ya? Yes, ini Pokoknya adalah film filmnya itu lucu, menarik. nggak perlu banyak mikir nontonnya ya Bun ya. Jadi memang kalau misalnya butuh film yang memang mau menyenangkan hati, nggak terlalu banyak mikir, yang pulang masih teringat-ingat dan ketawa-ketawa, nontonlah Mertua Ngeri Kali. Pokoknya anak-anak Bunda Senusantara yang udah nggak sabar, tonton mama kalian nonton. Tonton. Oke. Jadi kalau misalnya 100 sampai 100 ini tingkat kelucuannya dari awal sampai akhir berapa persen? 101. 101. Wow, cepet banget jawabnya 101 ya Bun ya. Lucu banget. Bunda Korla sih menurut aku. Puncak komedi Indonesia. Ya udah kalau gitu makasih Bunda Korla udah mampir ke rumah Pejaten dan kita juga. Terima kasih Bunda Maya. Kapan balik Oh, ke nggak ada Jerman? makanannya. Ada di sana. Oh ya. Banyak banget loh. Masa sih? Iya. Berapa kapan balik Jerman? Insya Allah tanggal 8 dari Jerman langsung, dari Medan langsung. Jadi dari Medan langsung. Pulang ke Jerman, Medan kapan berarti? Ya, terakhir kan memang Medan. Jadwalnya Medan ya? Jadwalnya Oke. Medan. Kau nggak ikut itu? Ikutlah kau. Masih syuting sama Tisa Bun. Oh ada film juga sama Tisa? Yes Bun. Dia mah laris manis dia ini. Bunda juga cuma nggak mau aja kan film. Iya, makanya pindah ke Indonesia tuh. Nggak mau kan? Gitu. Bunda mau terima job kalau Bunda pas lagi liburan aja udah. Kau biarlah kau puas-puaskan hidup kau dengan dunia film. Yes, Ya. nanti kan umur Mama, 40 kau udah nggak kesana. usah hadir. Padahal enak loh dia. Mama ala Bunda, aja. kalau memang lagi laku di Indonesia tuh enak loh, duitnya banyak loh. Nah Bun. Bisa beli rumah, Enggak. bisa beli Aku nggak mobil, mengejar beli semua itu, rumah. Maya. Udah nggak zamannya. Umur kita udah nggak ngajar Satu, itu sih. orang tua udah nggak ada. Abang-abang udah nggak ada. Aku udah nggak bisa kutunjukkan lagi. Kalau misalnya punya rumah masih ada orang tua kan pasti seneng kan bisa kita tunjuk mak ini hasil kerjaku, tapi sekarang kan udah nggak ada. Jadi untuk apa? Aku Ada mengajar? Untuk apa? Ya, anak lain lagi lah. Itu kan mas suaminya. Maksudnya untuk apa lagi aku mengejar kekayaan? Yang penting aku bisa makan, bisa beli apa yang aku mau. Mengejar Cukup. kebahagiaan, ketenangan Itu hati. aja paling penting karena kita udah tua, ya kan. Yang penting hidup bahagia di dunia, mudah-mudahan di akhirat udah. Aku udah nggak gila lagi dengan dunia-dunia kayak gitu, udah selesai. Dulu aku punya rumah di Sentul tahun 97. Sama kita beli di Sentul waktu itu.
Ya, harganya tahun masih 70 juta. 60 juta, 80 juta lah. Kan? Udah nggak zamannya. Aku naik mobil BMW Bulldog. Udah nggak zamannya. Sekarang udahlah, aku dengan apa adanya aja. Udah aku udah hidayahnya tuh aku tuh udah merasa bahwa hidup susah itu udah aku rasakan waktu zaman Covid di Jerman. Aku sampai tinggal di rumah sosial. Sampai hancur semuanya. Serius? Iya, jadi kalau begitu aku udah zaman jaya-jayanya, aku ketimpa dengan zaman aku berduit-duit itu, tiba-tiba Covid datang. Di situ aku merasa udah nggak bisa bayar uang rumah, kerjaan nggak ada, aku ngedrop sampai tinggal di rumah sosial. Sekarang berarti udah di Jerman tinggal di rumah? Di rumah biasa lagi, Sendiri. tinggal rumah lagi sendiri. Udah tapi di zaman itu udah melatih diriku, yang istilah kata aku memang harus udah berani menghemat duit. Jadi dari hidupku yang di sosial itu, aku belajar seperti itulah hidup susah. Menghargai apa yang ada. Kalau dulu kan aku seperti nggak menghargai. Punya rumah di Sentul, ada yang suka-suka aku nggak aku tempatin, ujungnya jual. Foya-foya. Uangnya hanya untuk aku mau aku beli baju, mobil ganti-ganti. Ya udahlah. Jadi Berarti kalau waktu di dinas sosial berarti ketemu orang tuh yang bener-bener broke semua lah ya, yang ngedrop bangkrut semua lah ya. semua, ada yang blokin rumah tangga, ada yang memang udah diceraikan sama suaminya, campur aduk. Yang kita cuman sehari kadang dapat makan cuma sarapan pagi, tapi bunda menjalankannya dengan lapang dada. Jadi kayak ya udah, kadang-kadang lagi nunggu kalau lagi itu kan kebetulan lagi summer, kadang-kadang Summer. lagi Zomer bahasa summer. Jerman. Jadi pas lagi musim summer kadang lagi ada buah apel di jalanan ambil, ada buah Kan dari kemudian gitu rambutan dari bis tingkat ya kan. memang Bis jadi nggak- tingkat, udah bener gitu lagi. aja. Udah nggak merasa apa-apa. Kebetulan kan sembari nge-live. Jadi anak-anak bunda yang dari pengikut bunda, kayak dia kan dari zaman bunda main di Facebook. udah ngikutin. Nah, zaman yang itu kan zaman Covid tuh selalu live juga. Gue betul sampai terhibur. Jadi nggak merasakan semua itu. Berarti 5 tahun ke depan Bunda ngapain nih? Palingnya di Jerman. Dan kalau meninggal ya mungkin kalau memang meninggalnya di Jerman juga ikhlas di mana aja. Yang penting udah di sana kan udah diasuransikan dari organisasi Muslim. Jadi kalau misalnya meninggal nanti ada Yang organisasi mengurus. Muslim yang mengurusin meninggal secara Muslim. Gitu. Kalau 5 tahun lagi ke depan? Masih di Jakarta sepertinya Bunda, masih menikmati menjadi perantau di ibu kota, Bun, gitu. Tapi nggak naik bis berjuang. tingkat ya? Bis tingkat masih ada? Masih ada tapi kayaknya untuk pariwisata doang ya, tur doang, Bun, itu. Ada. Ada, masih ada, Bun. Gue juga udah nggak tahu sekarang. Sampai ke bundaran HI gitu dari Oh, di FX luar negeri gitu-gitu. ya? Iya, gitu. Mobil tour. Bis tour City tour, namanya. city Gue tour. nggak tahu. Gue nggak pernah tahu sih kalau bis tingkat sekarang jadi tempat Ada, tour. ada, Ada Bun. ya? Masih ada. Ya udah, ini udah seru banget ngobrol sama Bunda Korla sama Gita, and makasih udah mampir Terima ke podcast, kasih. and see you in the next content. Bye bye.